Shalom, Horas, Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Enda nomor 256 ayat 1, Yesus Kristus Idol Raja. Yesus Kristus Idol Raja, Bina bangkit ni amanah, menggonggomi sasude, jalana sahajo maut, tui bana domar Tuhan, parhato poton nabe, parhato poton nabe. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Damang Dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yang menjadi ayat harian pada hari Jumat 13 Mei 2022 diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15, Pangungkapan 10 Sada ayat 15, demikian bunyinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dongi dipalu suru-suruan napapi Tuhon masa runena, jadi masa masuara na gugudi bano gijang, akad dipadok nungasahat tutu hatay do tu Kristus nai harajaon ni asianganon bakit raja maibana rodi saling lelengna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar yang disebut dengan suara gempa bumi, gemuruh yang begitu besar, yang pada umumnya ketika gempa bumi terjadi, maka kita akan merasakan ketakutan. Karena apa? Ketika gempa bumi terjadi, maka kematian begitu dekat dengan kita. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kehidupan kita selalu menghindari, kita selalu waspada. Kebetulan kami baru pulang dari Merapi, Yogyakarta, melihat bekas dan juga keadaan Gunung Merapi di sana dengan aliran lava yang bisa kita saksikan melalui tempat wisata dan juga bekas reruntuhan rumah tempat penduduk dan juga barang-barang yang ada di sana, semuanya sangat menyedihkan dan mengerikan. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan di sini bahwa ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia mendengar dan melihat yang disebut dengan wahyu atau penyingkapan tentang apa yang akan terjadi, supaya setiap orang yang percaya tidak kalah oleh penderitaan pergumulan, karena akan ada dan tiba saatnya yang disebut dengan hari kemenangan dengan penuh suara sorak-sorai. Dikatakan tadi, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam sorga. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa setelah kejadian atau peristiwa penyingkapan yang diberitahukan kepada Yohanes, di mana dikatakan di situ celaka yang kedua sudah selesai dan akan segera datang yang disebut dengan celaka yang ketiga.
Tetapi dalam surga dikatakan malaikat-malaikat membuka yang disebut dan meniup yang disebut dengan sangkakala, dan mereka semuanya bernyanyi. Tua-tua di sana itu bernyanyi, di mana dikatakan bahwa nyanyian mereka adalah untuk memuji memuliakan Tuhan karena waktu kemenangan itu sudah tiba. Di mana dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diwarapinya. Bahwa dunia sudah kembali dikendalikan oleh Tuhan dan juga Sang Mesiasnya. Tuhan yang memerintah kembali langit, bumi dan segala isinya. Di mana dikatakan di situ bahwa bumi sudah kembali kepada fitrahnya, kepada keadaan yang semula, di mana dikatakan di situ bahwa bumi itu diciptakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup manusia. Dan itulah yang terjadi dalam surga, dikatakan di situ bahwa nyanyian suara sorak-sorai yang begitu nyaring terdengar. Begitu banyak suara yang terdengar itu, dan itu dapat menjadi satu alunan yang bagus dan indah harmoni, sebagaimana sering kita lakukan dalam nyanyian kor, di mana dikatakan di situ ada harmoni, ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan semuanya itu mengumandangkan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan yang diurapinya. Artinya apa mau dikatakan di situ? Kemenangan itu, kerajaan itu, dan kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Tuhan kembali menjadi pemegang kendali atas dunia ini. Dan Ia memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sebagaimana kita selalu akui bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Suara nyaring, suara sorak-sorai, paduan suara yang menyatakan bahwa Tuhan itu sudah kembali berkuasa. Kerajaannya sudah dinyatakan dan kekal selama-lamanya. Maka semua orang-orang yang sampai di surga akan bersuka cita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini? Kalau dikatakan tadi bahwa kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes sebagai bagian daripada penyingkapan atau wahyu yang dia terima dari Tuhan, yang menyatakan supaya setiap manusia, setiap orang percaya di dalam menjalani penderitaan, di dalam menjalani pergumulan hidup, persoalan hidup, dikatakan supaya dia tetap beriman kepada Kristus yang adalah juru selamat, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, yang sudah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Dan Dia akan memerintah kekal selama-lamanya sebagai Raja yang damai, Raja yang adil, yang tidak memandang muka. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan kepada Yohanes supaya dia tetap bertekun menghadapi penderitaan, itu juga yang diingatkan kepada orang-orang Kristen, karena akan tiba waktunya bahwa setiap orang yang berseru, setiap orang yang bertelut kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Yesus sebagai hakim yang agung yang terakhir akan membela kita, sehingga kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, diingatkan kepada kita dalam kehidupan kita supaya selama kita di dunia ini kita juga belajar untuk menyanyi memuji Tuhan melalui suara-suara kita, melalui pekerjaan kita. Karena apa? Nyanyian pujian kita itu akan membawa kita, menuntun kita dan mengajar kita pada waktunya nantinya di surga juga. Kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, hadapilah setiap pergumulan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, susah, senang, sakit, sehat, menderita, bahagia, untung, rugi. Kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan Dia sudah menentukan waktu kemenangan bagi kita. Oleh karena itu,
Mari kita bersukaria, bersorak-sorai, memuji bahwa Tuhan telah memerintah atas dunia ini. Dan oleh karena itu, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Surga, jika Engkau telah kembali memerintah menguasai dunia ini, dan Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami harus senantiasa mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh percaya. Kami tidak akan kalah oleh karena penderitaan, kerugian, kesakitan, tetapi kami akan senantiasa merasakan bahwa apapun terjadi dalam kehidupan kami, tangan Tuhan menyertai kami. Dan Engkau telah mendirikan kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarkan kami menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian dalam kerajaan-Mu, yang senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Kau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.